Cara selanjutnya bagaimana untuk menentukan batas nilai N-nya. Jadi untuk menentukan batas nilai N-nya, kita di sini aja ya. Itu kita lakukan uji titik. Nah, uji titik bagaimana? Uji titik yang kita lakukan yaitu kita membuat tabel terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di video kali ini kita masih membahas terkait dengan program linear. Kita akan membahas yaitu bagaimana sih cara kita itu menentukan batas nilai optimum dari suatu fungsi. Jika diketahui titik optimumnya, kita disuruh menentukan batas nilai N-nya itu berapa. Oke, langsung saja untuk langkah pertama yang harus kita lakukan bahwa kita harus bisa menentukan daerah himpunan penyelesaiannya terlebih dahulu. Untuk apa kita itu menentukan daerah himpunan penyelesaian? Untuk memperoleh titik-titik ekstrimnya. Oke, langsung saja. Kita gambarkan terlebih dahulu sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Sumbu koordinatnya, sumbu X dan juga sumbu Y. Kemudian di sini ada 4 buah ketidaksamaan. Yang pertama, ketika kita ingin menggambarkan grafiknya, kita boleh menggunakan tabel bantu, yaitu kita tuliskan di sini 2x ditambah dengan y dia sama dengan 10. Artinya kita bisa mencari ketika x-nya 0, itu y-nya dia 10, kemudian ketika y-nya 0, x-nya dia sama dengan 5. Sehingga kita hubungkan aja titik x5 dan juga y10-nya. Oke, kita langsung hubungkan kedua titik tersebut. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi ini di y sama dengan 10 dan ini di x sama dengan 5. Setelah itu, untuk persamaan yang kedua juga sama. Kita buat tabel bantu terlebih dahulu, yaitu x ditambah dengan 2y, dia sama dengan 8. Sehingga ini ketika x-nya dia bernilai 0, y-nya adalah 4 gitu ya, karena 2y sama dengan 8, y sama dengan 4. Kemudian yang kedua, ketika y-nya itu dia sama dengan 0, maka x-nya itu 8. Maka kita ambil titik yang pertama 0,4 dan 8,0. Kedua titik tersebut kemudian kita hubungkan. Nah, gitu ya. Jadi ini di X 8 dan Y sama dengan 4. Nah, setelah itu kita tinggal menentukan yang manakah yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau kita cermati, karena tanda di sini ketidaksamaannya itu lebih dari semua, maka daerah himpunan penyelesaiannya berdasarkan video yang sebelumnya yang telah kita bahas itu terletak di daerah sini ya. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Maka di sini itu ada 3 macam titik ekstrim. Nah, titik-titiknya berapa saja? Yang pertama di sini, kedua ini, dan ketiga adalah nih. Di mana titik-titiknya itu kita jabarkan. Yang pertama adalah 8,0. Terus yang kedua ini adalah 0,10. Dan yang ini tidak lain adalah pastinya adalah 4,2. Nah, kalau ada yang bertanya dari mana sih berasal 4,2 ini? Jadi 4,2 ini dia berasal dari kita lakukan proses eliminasi dan juga substitusi antara grafik yang pertama dan yang kedua. Jadi grafik yang pertama itu kan persamaannya dia adalah, jadi kita lakukan substitusi terlebih dahulu, eliminasi dan substitusi. 2x plus y dia sama dengan 10. Kemudian yang kedua, x ditambah dengan 2y sama dengan 8. Nah, kemudian ini kita samakan dulu. Kalau mau x-nya kita samakan, berarti yang atas kali 1, yang bawah dikalikan dengan 2. Sehingga diperoleh persamaannya menjadi 2x ditambah dengan y
itu dia sama dengan 10. Untuk yang kedua berarti menjadi 2x ya, ditambah dengan 4y sama dengan 16. Kemudian tinggal kita lakukan proses pengurangan. Jadi persamaan 1 dikurangi dengan persamaan yang kedua. Sehingga diperoleh minus 3y, itu dia sama dengan minus 6, maka y-nya itu dia sama dengan 2. Nah, x-nya dari mana? X-nya tinggal disubstitusikan aja ke salah satunya. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Misal ke persamaan 2, yaitu x plus 2y dia sama dengan 8. Maka y-nya kita ganti 2 sehingga x ditambah dengan 4 dia sama dengan 4. Sama dengan 8 ya. Maka x-nya diperoleh dia sama dengan 4. Maka diperoleh titik potongnya ini adalah 4,2. Nah, kemudian setelah kita memperoleh titik potong ini dan juga 2 titik yang lain, sebenarnya kita membutuhkannya itu 2 titik yang lain. Cara selanjutnya bagaimana untuk menentukan batas nilai n-nya? Jadi untuk menentukan batas nilai n-nya, kita di sini aja ya. Itu kita lakukan uji titik. Nah, uji titik bagaimana? Uji titik yang kita lakukan yaitu kita membuat tabel terlebih dahulu. Ya, kita buat tabel di mana berarti untuk titik-titik yang kita ujikan, kita daftarkan di sini. Ada 3 titik. Yang pertama adalah 0,10. Terus yang kedua adalah ada 4,2. Terus yang ketiga ada 8,0. Nah, titik-titik ini disubstitusikan ke fungsi tujuannya atau ke fungsi objektifnya. Ke n kali x ditambah dengan 3y. Maka x dan y-nya kita ganti dia dengan titik-titik yang ada. Sehingga untuk yang pertama ketika titiknya adalah 0,10 diperoleh dia sama dengan 30. Kemudian ketika titiknya adalah 4,2 maka dia sama dengan 4n tambah 12. Kemudian yang ketiga, ketika titiknya adalah 8,0, maka diperoleh dia adalah 8n. Nah, sekarang kan dia bilang bahwa ketika titiknya itu 4,2, ini merupakan nilai apanya? Minimumnya. Maka apa yang harus terjadi agar 4n plus 12 ini dia merupakan nilai minimum? Maka nilai dari 4n plus 12 ini dia harus kurang dari 2 nilai yang lain. Jadi dia itu harus kurang dari 30 dan kurang dari 8n ini. Ya. Agar apa? Agar ini tuh dia merupakan nilai yang terkecil. Oke, sekarang kita akan tuliskan. Nah, ini untuk proses eliminasinya kita akan geser terlebih dahulu. Oke, di sini. Oke, kita akan bandingkan untuk 4n plus 12. Jadi agar 4n plus 12 itu nilai minimum, maka yang pertama yang harus disepakati bahwa 4n plus 12 itu harus kurang dari 30 gitu ya. Maka 4n itu kurang dari berapa? 18 gitu ya. Karena kedua ruas kita kurangi dengan 12, maka n-nya dia kurang dari 18/4. Ini untuk syarat yang pertama. Kemudian untuk syarat yang kedua. Untuk syarat yang kedua itu bahwa 4n plus 12 ini dia harus kurang dari 8n. Sehingga kalau kedua ruas kita kurangi dengan 4n, maka 12 itu kurang dari 4n gitu ya. Maka n-nya itu dia lebih dari 12 dibagi dengan 4 yaitu 3. Maka setelah itu kita harus buat yang namanya garis bilangan. Buat apa garis bilangan ini? Agar untuk menentukan batasannya. Jadi dia itu terletak pada interval berapa kira-kira gitu ya. Yang pertama, sekarang 18/4. 18/4 itu dia kurang lebih adalah
4, sekian ya. Berarti kan dia letaknya di sebelah sini. Ya, ini adalah 18/4. Kemudian kalau 3, ya di daerah sini. Nah, sekarang perhatikan. N-nya itu kan harus kurang dari 18/4. Berarti kan ini dia harus kurang dari, berarti arahnya kan harus ke sini nih, ke sebelah kiri. Kemudian yang kedua, N-nya itu harus lebih dari 3. Berarti kan dia daerahnya ke kanan. Nah, kalau kita perhatikan, daerah yang memenuhi itu yang mana? Daerah yang dilewati oleh keduanya. Maka untuk interval L-nya dia berada di sini nih. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa N-nya itu dia kurang dari 18/4 dan N-nya itu dia harus lebih dari 3. Nah, ini adalah batasan nilai N agar titik 4,2 ini dia merupakan titik minimumnya. Jadi itu untuk video pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana cara menentukan batas dari suatu fungsi agar dia memiliki nilai minimum maupun nilai maksimum tertentu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan masalah-masalah program linear lainnya, bisa dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.